Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur tempe yang enak banget. Biasanya lauk kayak gini Flavis dihidangkan di hari raya lebaran. Misalnya lauknya nanti kan ada rendang, ada opor, ada sambal goreng krecek, atau sambal goreng kentang, ada sayur godogannya juga. Walaupun ada sayur godogannya tetap ada sayur tempe kayak gini Flavis. Jadi ini cuma untuk lauk pendamping aja. Pertama-tama di sini kita siapkan tempenya, terus di sini aku pakai udang juga, terus pakai endok puyuh. Nah sekarang kita siapkan juga ada lombok ijo. Nah lombok ijonya kita pakai yang banyak, terus motong-motongnya itu bunder-bunder kayak gini aja, jangan yang serong-serong. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya ya. Di sini kita mau pakai bawang merah, terus ada bawang putih juga, ada kemiri. Kemudian di sini kita tambahkan cabai merah keriting ya. Ini aku tambahkan juga merica. Kita haluskan. Kalau sudah halus, kita mau tumis, siapkan wajan. Kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai wangi Flavis. Apinya kecil aja, biar nanti nggak cepet gosong. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan tempenya terlebih dahulu. Ini Flavis nanti cari tempe jangan kayak aku ya. Ini aku tempenya itu belinya belum yang jadi banget. Jadi mau menuju ke jadi. Ini rasanya nggak seenak kalau tempenya yang sudah benar-benar jadi. Terus nggak gampang hancur juga kalau misalnya tempenya sudah benar-benar jadi Flavis. Sekarang kita tambahkan endok puyuhnya, tambahkan air. Di sini kita tambahkan juga nanti ada garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Terus di sini kita juga tambahkan santan. Santannya masih kental kayak gini nih, santannya seger banget. Jadi tipe sayur ini itu nanti yang nggak berkuah jemblung kayak sayur godok kan Flavis. Jadi kuahnya tuh cuma sedikit aja. Terus santannya juga nggak yang pekat banget. Sekarang kita akan masukkan udangnya ya. Kita aduk-aduk. Udang kan sebentar banget matang Flavis, makanya aku masukkan di belakangan aja. Terus sekarang kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan lombok hijaunya. Kita aduk-aduk, kita masak sebentar aja biar nanti warna hijaunya tetap cantik banget. Udah nih siap kita sajikan dengan lauk-lauk yang lain, dan juga ada lontong ataupun ketupat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep rendang ayam yang enak banget. Nanti aku cemplungin juga telur rebus Flavis. Kita siapkan bumbunya ya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabenya aku pakai cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Tambahkan merica dan juga kebar ya. Kalau sudah halus, sekarang kita mau tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Aduk-aduk, memang harus sabar kalau numis bumbu-bumbu kayak gini Flavis, apinya kecil aja supaya nanti bumbunya benar-benar matang dan juga wangi. Setelah ini kita akan masukkan ayamnya. Nah ini tips dari aku, pokoknya ke ayamnya itu nanti harus kakuk dulu baru tambahkan santan. Ini tadi aku lali Flavis, belum nambahin salam, laos, dan juga godong jeruknya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti ayamnya sampai benar-benar pucet. Pokoknya nanti nggak boleh udah basah baru masuk santan, nanti jadi rasanya nggak enak. Ini kita balik-balik lagi, biarkan nanti sampai ayamnya kaku. Kalau sudah, baru sini kita akan tambahkan telur dan juga santannya. Ini santannya aku meres sendiri Flavis, pakai slow juicer, jadi lebih mudah dan juga rasanya itu lebih enak dan juga seger dan juga gurih. Ini mau kita aduk-aduk. Di awal-awal itu kalau masak santan itu harus benar-benar sering diaduk ya, supaya santannya nggak pecah. Tambahkan garam dan juga penyedap rasa, misalnya Flavis mau ya. Ini tadi aku lali belum tambahin gula sedikit, aku tambahkan gula sedikit aja. Kita masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Apinya kecil aja. Pokoknya kalau masak-masak yang beginian tuh memang harus sabar.
tapi nanti rasanya bakal enak banget. Soalnya nanti kalau apinya kegedean, bumbunya belum meresap, terus malah karena santannya juga pecah. Makanya kita pakai api kecil aja masaknya, biar nanti kuahnya susut. Ini masih rada nyemek-nyemek ya, aku suka banget telur rendang ayam tuh masih yang nyemek-nyemek, jadi belum yang kering, belum yang kering banget bumbunya. Misalnya Flavis mau lebih kering lagi nih, boleh diasatin lagi. Aku udah cukup begini aja. Nanti kuahnya mau dimaem pakai nasi, wis jan enak tenan nih. Ini lauk cocok banget kita maem saat kita kumpul-kumpul bareng keluarga. Apalagi sebentar lagi hari raya Flavis. Nah, ini cocok banget kita maem pakai kupat dan juga ada sayur godokan. Wah, udah cocok banget. Terima kasih banyak kan sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep jangan gurih atau gulai nangka yang enak banget. Nih nangkanya tadi sudah tak rebus dulu sebentar. Jangan lama-lama, nanti kita mau ungkep dengan bumbu supaya nanti nggak hancur. Setelah ini untuk bahan tambahannya aku mau pakai daging sapi. Misalnya Flavis nih mau pakai bagian balungannya, itu juga boleh, rasanya gurih banget. Siapkan bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, jahe, kunir, ketumbar, dan juga cabai kecap. Kita kemiriknya juga. Kalau sudah halus, sekarang kita mau tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan wangi. Kalau sudah wangi, tambahkan aromatik lainnya ya, ada salam, serai, dan juga ada laosnya. Kalau bumbu sudah benar-benar wangi dan rotok kering kayak gini, dan kita akan masukkan dagingnya terlebih dahulu. Ini sengaja dagingnya aku potong kecil-kecil supaya nanti lebih cepat empuk. Misalnya kalian pakai balungan juga boleh, nanti rasanya malah lebih gurih lagi. Kalau dagingnya sudah berubah warna seperti ini, sekarang baru kita akan masukkan nangka sudah tadi kita rebus sebentar. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata ya. Biarkan dulu kita gongsong dulu sama bumbunya biar tercampur rata. Kalau sudah, baru nanti kita akan masukkan air terlebih dahulu, santannya nanti belakangan aja Flavis. Kita godok dulu nangka dan juga dagingnya dengan air. Nanti kalau misalnya udah susut, baru kita akan masukkan santan. Nah, makanya tadi ngerebus nangkanya nggak boleh lama-lama di awal Flavis, karena kita merebus lagi sama bumbu dan juga dagingnya. Tambahkan garam dan juga gula. Ini memang rasanya rodok manis karena nanti kita mau makan pakai sambal goreng krecek yang pedes dan juga gurih, jadi cocok banget, pas banget paduannya. Ini sudah mendidih. Kalau sudah mendidih, kita kecilkan apinya, kita godok lagi sampai nanti kuahnya itu udah susut separuh Flavis. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan santan ya. Aku pakai santan yang kental yang masih segar juga. Tak bikin santan sendiri di rumah rasanya lebih enak dan gurih gitu, seger deh pokoknya rasanya. Kita masak lagi. Jangan lupa harus sering diaduk kalau santannya udah masuk. Jangan sampai nanti santannya pecah Flavis. Kita masak sampai nanti benar-benar tanek banget, bumbunya ngeresep dan rasanya juga jangan lupa diicip-icip. Kurang garam atau kurang gula boleh ditambahkan lagi. Nah, seperti ini Flavis. Ini sudah matang. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Dimaem pakai nasi yo enak, pakai kupat ya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal telur yang enak banget. Tadi sudah aku siapkan telur, terus telurnya udah aku rebus Flavis. Jadi ini mau kita kupas-kupas saja. Pokoknya kalau misalnya nanti Flavis cari telurnya itu masih seger Flavis, biar nanti rasanya itu masih kenyal-kenyal crunchy gitu. Kalau misalnya nanti Flavis belinya yang udah nggak seger, udah dikupasnya susah, terus telurnya udah nggak crunchy lagi. Nah, ini mau kita kupas semuanya sampai selesai. Ini telurnya masih mulus banget, Flavis. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan untuk sambalnya, bahan sambalnya maksudnya. Di sini kita siapkan ada cabai, cabenya aku pakai 2 macam, ada yang rawit dan juga merah keriting. Ini kita sisihkan dulu, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau goreng dulu telurnya. Kita masukkan telur sudah kita rebus. Jangan lupa nanti dibolak-balik. Nah, kalau goreng telur itu hati-hati Flavis, karena telur suka jeblok-jeblok kalau misalnya digoreng. Jadi Flavis harus lebih hati-hati. Apinya nggak usah terlalu besar, sedang aja. Nanti kalau misalnya warnanya sudah kecoklatan, kita bolak-balik. Dah kita mau angkat. Nah seperti ini aja Flavis. Ini sudah cukup, sudah kita goreng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita mau siapkan untuk bikin sambalnya. Ini minyak bekas goreng telurnya mau kita pakai untuk goreng bahan sambal ya Flavis. Ini kita masukkan semuanya, sak lomboknya, sak tomatnya, sak bawang berambangnya, kita masukkan semuanya, aduk-aduk. Kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng ini mau kita angkat. Kalau sudah diangkat, di sini kita mau tambahkan lagi terasi Flavis, biar nanti rasanya itu lebih gurih, lebih wangi, pokoknya lebih enak deh. Ini terasinya jangan lupa dibalik, pakai terasinya kualitas yang bagus supaya nanti rasanya lebih enak. Terus kita mau giling semua bahan yang sudah tadi kita goreng jadi satu. Flavis bisa pakai ulekan atau misalnya Flavis mau pakai chopper juga boleh, mau pakai blender juga boleh. Nah ini sudah halus. Ini mau kita tumis lagi Flavis, biar nanti benar-benar wangi dan juga tanak. Ini kita tumis pakai minyak bekas goreng cabai tadi ya. Kita aduk-aduk. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Tambahkan lagi air. Aduk-aduk lagi. Kemudian kita akan masukkan telur yang sudah tadi kita goreng. Kalau telur sudah masuk, ini apinya kita kecilin aja biar nanti bumbu sambalnya itu lebih ngeresep ke dalam telurnya. Kita masak sampai nanti kuahnya udah rodok susut. Tambahkan lagi sedikit kecap manis. Ini biar nanti warnanya lebih cantik Flavis. Flavis nggak usah khawatir kalau misalnya nanti rasanya berkecap banget. Enggak Flavis, ini hanya untuk warnanya biar tambah cantik aja. Nah ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak, gurih, pedas, dan juga ada manisnya sedikit. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Cocok banget pakai nasi putih, ataupun mau pakai nasi uduk, nasi lemak, nasi tumpeng, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal sotong yang enak banget. Jadi ini cumi yang gede-gede banget Flavis, biasanya kita sebut namanya sotong. Tadi sudah aku bersihkan isi perutnya dan sudah aku pisahkan dengan kepalanya ya. Sekarang mau aku potong-potong, motong-motongnya aku mau lebar-lebar panjang. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat juga boleh. Setelah kita potong-potong semuanya, di bagian kepalanya juga aku potong jadi 2 bagian. Kemudian kita sisihkan. Nah ini mau kita marinasi sebentar pakai baking soda dan juga garam. Nah ini baking soda dan garamnya ini bikin nanti bau amisnya itu hilang Flavis. Ini kita diamkan 1 menit, setelah itu cuci sampai bersih lagi. Ini sudah dicuci bersih, sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan cabai merah keriting. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada kunir, jahe, bawang putih, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya.
Kalau sudah halus ini mau kita sisihkan, kita siapkan lagi. Bahan lainnya kita pakai bawang merah. Ini kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, boleh ditambahkan bawang bombay ya sedikit. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng dulu cuminya atau sotongnya sebentar. Nah, cara ini bisa aku pakai untuk masak cumi ataupun sotong, supaya nanti pada saat kita masukkan ke dalam sambal itu udah nggak basah lagi dan nanti udah nggak alot lagi. Nah, ini nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja seperti ini. Nah, itu Flavis bisa lihat kan airnya banyak, itu nanti kita buang aja. Sekarang kita tumis bumbunya sampai nanti benar-benar wangi, apinya kecil aja. Kemudian kalau misalnya warnanya udah cantik, baru kita masukkan bawang merahnya, kita masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tanak. Kalau misalnya sudah tanak, kita tambahkan air, gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak sampai nanti bener-bener udah wangi banget, udah enak, udah tanek. Nah, di sini kita tambahkan lagi sedikit kecap manis. Ini bikin nanti warnanya jadi tambah cantik banget. Kalau tekstur sambalnya sudah seperti ini sekarang kita masukkan cuminya atau sotongnya. Kita aduk. Nah, kalau misalnya Flavis masukkan sotongnya dalam keadaan basah dan belum digoreng seperti di awal, itu nanti bikin sambalnya itu jadi lebih basah. Terus cuminya jadi alot Flavis. Nah, kalau udah kayak gini, cuminya nggak bakal alot lagi. Rasanya enak banget, gurih, pedes, buket banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita sajikan di meja makan. Untuk lauk harian enak banget. Kalaupun kita mau pakai untuk hari raya juga cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!